지나가는 길에 보인 나의 한 뼘보다 작은 꽃에 눈이 Kecintaannya kepada drama Korea membuat istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam produksi drama Korea meski hanya menjadi seorang figuran. Bukan hanya demi bisa bertemu sang idola di negeri ginseng saja, namun ada alasan lain yang membuat ibu satu anak itu begitu semangat untuk menjadi figuran di drama Korea. Jadi berapa si artis yang paling mahal itu? Jadi siapa dan berapa? Jadi emang sekarang kalau buat cewek itu kayak Suzy paling mahal. Suzy itu paling mahal. mahal. Buat apa? Drama Korea ya Buat dia. drama, buat film. Kalau drama Korea dia satu episode berapa bayarnya? Lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 miliar. 1 miliar rupiah ya? Kalau dirupiahin? Iya. Hah? Iya. Beneran? Langsung satu episode dia langsung bisa beli. Jadi kalau won-nya berapa? Won-nya berapa satu dalam won-nya? 100 juta ya. 100 ribu juta. 1 juta. Oh iya 100 juta won. 100 juta won. 100 juta won? Iya. 100 juta won? Satu buat satu episode. Berarti dia sekitar 1 yang lebih dong berarti ya? Satu Oh, episode. belajar bahasa Korea pak? Jadi mama aja kan lumayan ya? Ekstra. Belajar bahasa Nah, Korea. gini, kalau ekstra Kayak berapa? Kalau ekstras berapa? Dua. Kalau di itu nih ya, kalau di sini ya ekstras tuh ya, yang harian berapa? Kalau yang cakepan, yang Gope. enggak ada gope, berapa sih ekstras 150.000? Yang Cantik bajunya. Yang baju bagus 300.000, yang biasa-biasa 150.000. wah lebih dari itu. Di sana berapa kalau ekstras yang lewat-lewat gitu? 1 jutaan. Rupiah? Tapi beda banget dong. 1 juta, 2 juta rupiah? Tuh. 2 juta. Orang asing pasti lebih mahal daripada orang Korea, soalnya susah dicari. Wah, jadi ekstras gue. Satu episode. Itu satu hari kan? Harian kan bayarnya? Harian? Harian? Jadi gue mau dong jadi ekstras sana. Nanti saya ajarin bahasa Korea. Kayak maksudnya kayak Oh, lu iya. pengen lewat aja di Iya. drama Korea gitu, ngerti gak? 내가 없이 그대는 시들어버릴 것 같아 Amarah Ruben Onsu dan Sarwendah tak dapat tertahan. Bagaimana tidak bila pasangan yang menikah tahun 2013 itu dituding membeda-bedakan dan tak adil kepada anaknya. Seorang netizen menyebutkan bila mereka merasa kecewa lantaran Betran Peto justru diberikan kamar kecil layaknya pembantu, tak seperti kamar Thalia dan Tania. Tak terima, Sarwendah dan Ruben akhirnya angkat bicara. Hai, ini aku mau bikin video penjelasan untuk kalian semua nih yang menurut aku cukup mengganggu banget ya. Jadi ini kamar Onyo, ini kamarnya memang dia yang desain, dia yang mau karena dia nonton salah satu film ya. Ini yang mau. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa, nggak ya, cuma mau kasih tahu kalau desain Onyo bagus. Jadi kenapa di kamar ini kenapa ada bawahnya ini, dia mau di bawahnya ini tuh dia bisa main di sini ya. Jadi kalau letak kamar adiknya dengan Onyo itu sama, cuman Onyo lemarinya lebih tinggi ceilingnya. Nah ya tuh lebih tinggi sampai bawah. Jadi kalau masih ke bagian balkon ya, ini masih ke bagian balkon. Nah ya, kalau adiknya malah tidak ada balkon karena masih anak-anak. Jadi memang kita nggak recommended untuk anak-anak. Kalau kamar adiknya itu lemari cuman gini ya. Kayaknya kamar Thalia Tuh akan mic-nya Onyo juga taruh sini. Ini kamarnya bahkan bagi 2 karena ini kecil itu, dan ini jendela, tidak ada balkon. Oke. Ini harus saya buat penjelasannya supaya tidak ada yang salah mengartikan ya, karena
ini sangat amat mengganggu bagaimana perkembangan saya membesarkan anak saya. Pasca bercerai dengan Zack Lee, baru-baru ini Nafa Urbach membuat pengakuan bila dirinya enggan menikah lagi. Hal itu ia ungkapkan melalui Instagram pribadinya. Mengejutkannya, ibu satu anak ini bahkan mengaku rela menjanda sampai ajal menjemput ketimbang kembali memulai mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Namun ada yang menarik dari jawaban Nafa atas pertanyaan dari netizen selanjutnya. Ketika ditanya kenapa tak rujuk dengan Zack demi anak sematawayang mereka, Mika, alih-alih menentang, wanita 39 tahun itu seakan membuka peluang rujuk dengan Zack, dia menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Netizen Indonesia tengah heboh dengan drama Korea The World of the Married. Kisah seputar rumah tangga yang retak akibat adanya orang ketiga alias pelakor dinilai bikin geram. Kisah drama Korea yang tengah digandrungi ini seketika disamakan dengan kehidupan Maya Estianty, Ahmad Dhani, dan Mulan Jamila. Pasalnya, kala itu Dhani sempat menikah dengan Maya sebelum bersama dengan Mulan Jamila. Saking banyak yang menyamakan, di salah satu postingan Maya, netizen akhirnya mendorong Maya untuk segera menonton drama Korea tersebut. Sebuah kejutan spesial diberikan Sila Marsia untuk sang suami tercinta, Dimas Akira. Pasalnya, Dimas baru merayakan ulang tahun yang ke-37. Bukan hanya kue ulang tahun, namun kado telah dipersiapkan wanita 30 tahun itu sejak beberapa waktu terakhir. Adalah berupa tas pack. Sontak hal tersebut sempat membuat Dimas bingung, dan seperti inilah reaksinya. Yeay, ada kue. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Deng 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 deng. Ya, aku bikin dulu. Ya ada kue. Ini kado. Katanya nggak ada kado. Lupa. Nggak ada kado. Boleh pegangin nggak? Positif. Mama siap dari papa. Lo enek ngeliat muka gue, lo pindah kamar aja mendingan. Pertengkaran di dalam rumah tangga memang menjadi suatu hal yang wajar. Itu juga yang pernah dialami oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri selama 10 tahun mengarungi pernikahan. Meski kerap bertengkar hebat, Nia tak ingin pernikahannya berakhir dengan perceraian. Pisah ranjang dijadikan salah satu pilihan tepat untuk menghindari konflik dan mereda emosi satu sama lain. Gue tuh selalu bilang, gue dulu awal bilang sama Ardi, ntar pokoknya kalau misalnya kita berantem atau apa, lo enek ngeliat muka gue, lo pindah kamar aja mendingan gitu, daripada lo pergi gitu. Iya, daripada lo pergi sama temen lo, gue takut temen lo itu belum tentu temennya benar. Kalau misalkan temennya benar ya itu pasti. Kalau temen yang benar, deket orang-orang deket gue, kalau misalkan zaman dulu gue, ya gue lagi berantem nih, ya udah, gue nggak mau hubungan dulu sama lo selesain dulu. Maksud gue kadang-kadang ada teman-teman yang cowok tuh yang kayak, ya udah bro, ayo kita jalan pergi gini-gini, itu nggak nyelesain masalah. Gitu. Itu bukan teman-teman yang kayak gitu ya. Iya gitu, harusnya lo kalau misalkan lo ada masalah, pokoknya lo jangan lo lariin ke yang lain gitu, lo nggak liat muka gue ya udah nggak ada masalah, tapi ntar kita omongin lagi. Itu juga susah sih sebenarnya kalau misalkan lagi berantem juga enak ya, kadang-kadang kalau misalkan ngomong baik-baik apa gimana juga kadang udah males ya. Cuman pokoknya kalau gue selalu menghindari kalau misalkan udah mulai udah emosi, ya udah ntar aja selesai, karena pada saya nggak masuk nih menurut gue. Nih ya, kalau aku waktu awal-awal banget, mungkin banyak orang nggak tahu aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di
tangan, aku mau nabrakin mobil. Cukup mengejutkan memang, tak ada yang menyangka sebelumnya bila Dewi Sandra memiliki kehidupan yang begitu berat di masa lalu, hingga berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan mobil. Cukup lama berjuang, beruntunglah Dewi menemukan cara untuk bangkit menjalani hidupnya. Lantas, apa yang membuat wanita 40 tahun itu kembali menemukan semangat hidup? Waktu itu punya uang, punya popularitas, tapi tetap aja hatinya yang benar-benar udah lost banget kan. Dengan gue kayak orang tahu nggak sih orang yang lagi stres yang kemana-mana cuma bengong, diajak ngobrol nggak nyambung, cuma liatin orang aja kayaknya gitu. Tapi giliran naik ke atas panggung, naik panggung konsen gitu, nyanyi, turun panggung langsung gini lagi. Asli itu aku ada kali 2 tahunan ya, sampai akhirnya aku ketemu nih sama orang-orang yang ini pakai hijab. Setiap apa yang buat lu pakai, Kak? Gue nggak tahu, tapi gue tenang banget dan gue seneng banget dan gue, nah ketemu Kia, terus abis itu ketemu siapa lagi yang udah pakai hijab, terus ketemu lagi orang-orang random di jalan yang Mbak Dewi apa kabar? Sedangkan orang-orang lain tuh kayak kalau lihat gue ya kayak yang dia nih perempuan bermasalah. Jadi udah judge duluan, tapi orang-orang yang hijab mungkin karena udah nggak sibuk dengan nonton gosip-gosip dan lain-lain, jadi mereka yang kirimin apa gitu, kirimin makanan, terus udah gue udah cari solusi kemana-mana. Mungkin aja nih solusinya ada di sini. Akhirnya datang duduk di kajian dan Masya Allah pas duduk itu kayak di tahu nggak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di dalam pikiran, ya Allah kok gini amat sih, kok gue capek banget ya dengan hidup ini. Terus di kajian itu dijawab, buka ayat ini, lah ini dia nih jawaban yang gue cari. Allah ngomong gini, ada nih Allah ngomong kayak gini di dalam Al-Quran. Ya kan namanya kita nggak pernah baca Al-Quran, ya kan? Jadi aku ya, oh gila keren banget. Peace be upon you, ya Rasulullah.